Cia, si Koko ngeliatin kamu terus tuh. Hah? Emangnya kamu gak berasa? Kamu juga diliatin sama Axel dari tadi tahu? Hah? Serius? Mana? Orang dia lagi baca buku. Baca apaan? Orang kebalik itu bukunya. Mateng. Apaan sih? Orang mereka lagi ngeliatin aku. Kalian gak usah kegeeran. Pede banget heran. Ya kan, Elliot? Ih, enggak tuh, amit-amit. Halo. Wih, Celo, botol minum kamu baru ya? Iya, Cia. Wah, bagus banget. Pasti mahal ya, Celo? Hah? Enggak kok. Besok aku beli satu lagi ya buat kamu, Cia. Alah, baru botol minum kayak gitu doang. Gue juga punya kok. Mana? Coba lihat. Ya aku tinggal di rumah lah, gak aku bawa. Tapi aku gak beli yang warna tinora kampungan gitu. Aku beli yang warna hitam, lebih keren. Tapi saya inget Celo, Lotso yang model ini warnanya pink semua deh, Ais. Iya, sejak kapan ada edisi hitam? Yang bilang lu bohong siapa? Malah aku sendiri. Dasar pipi anak mami. Kiu yang pakai pita merah imut banget sih. Kamu siapa? Kenalin, nama gue Fernando Jose. Celo, ayo, kamu ngapain masih di sini? Ih, siapa nih? Cantik banget. Rambutnya warna pink kayak gulali. Mana? Loh, Pak Ijo, lu ngapain di mari? Jangan kenceng-kenceng, Elliot. Mulai sekarang panggil gua Fernando Jose. Koko kenal. Dia tuh anak kompleks sebelah yang suka godain mbak-mbak jamu pas lewat. Hah, sampai kaget ya tuh. Kirain monyet bisa ngomong. Oh, jadi nama kamu Cia. Manis banget kayak orangnya. Oh iya sayang, boleh minta nomor WA? Sayang. Pak, lu mau gue bikin sayang? Wow, santai bro. Ternyata udah ada pawangnya. Kalau kamu Celo, bagi WA kamu dong. Nih. Thank you darling. Aku telepon nih ya. Nanti kalau masuk jangan lupa save nomor aku. Oke. Celo, kok kamu kasih sih? Halo. Udah bosan hidup ya lo? Mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon gak? Mau. Ada gitu? Boleh, seru tuh kayaknya. Hah, gara nggak belajar dan melek lo. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsuwung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah, lama juga ya. Berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? 118 Cia. Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi. Seolah-olah ada pekerja tak kasat mata yang sedang menyelesaikan tugasnya. Ih, kok serem sih? Takut Celo tuh. Belum lagi banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan hitam yang berjalan seolah melayang di antara reruntuhan puing bangunan pabrik disertai aroma gula terbakar yang entah dari mana asalnya. Ih, merinding woi. Kemudian ada arwah mandor Belanda yang dulunya terkenal kejam, sering berdiri di depan ruang administrasi, menatap tajam siapapun yang berani mendekat. Guys, kalian ada nyoba gula kebakar gak? Kayak bau karamel gitu ya? Iya lu. Bener? Hah? Anak-anak, tante bawain dalgona nih biar kalian semua makin semangat belajar. Setan. Allahumma lakasum tuh wabika aman tuh. Lah, pada kenapa sih orang lagi skincarean? Gabut nih, Main tebak-tebakan ya, Vian? kue lah. Kena juga dia. Korban baru. Waktu masuk kering, pas keluar basah. Pergi ngapain tuh? Hah? Di luar Naila. Yuk habis Fikri. 3, 2, 1. Tet, jawabannya keramas. Oh, kirain lagi. Aduh, ya otak gua jorok banget dah. Lanjut. Dijilat dulu sampai tegang, baru dimasukin. Apa hayo? Astaga. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Snow. Mampus. Lo ngomong apaan? Gak kedengeran. Aska. Aku baru ingat mau ngangkat jemuran mak. 3, 2, 1. Tet, jawabannya benang jahit. Dah lah. Zile zile yoaler Gel mile pe maidan Pentru tine Să-ți dau un dar cel Juliet, besok nikah kau. Hah, bukannya kakak. Sorry, gua nggak mau sama orang koma. Tapi kau itu cuma anak pungut. Lihat nih mas kawin dari mereka. 7M, kita kaya, Mak. Halo, saya Juliet. Penantuku, ini Snow. Saya pangeran. Saya suka cowok ganteng. Kalau dalam 1 tahun Snow belum bangun, kalian boleh bercerai. Enggak
Enggak, saya akan mengabdi merawat Snow. Kamu baik sekali. Tolong ganti kepemilikan villa saya di Bali atas nama Juliet. Hah? Seriusan? Matahari pagi bagus untuk kesehatan. Masa sih? Katanya bumi itu datar loh. Isengin gemes banget. Gak kerasa udah sebulan aja. Kalian memang cocok, sama-sama menyedihkan. Mana sertifikat villa lo? Tak cukup apa kalian jual aku? Kayak Marikan? Atau apa? Snow? Alamak, Sedikit saja Anda menyentuh istri saya tidak akan tinggal diam. akhirnya dia sadar. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Pura-pura nyatet aja deh. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Matung, Snow, kamu tahu Masha and the Bear? Yang beruang itu, Bu. Masyanya gemes banget, Bu. Betul. Hei beruang, karam, karam. Tapi kalian tahu nggak, di balik kelucuan kartun itu, terdapat cerita tragis di belakangnya. Masa sih? Jadi Masha and the Bear itu terinspirasi dari sebuah keluarga di Rusia yang mengajak putrinya untuk menonton pertunjukan sirkus. Terus, Tapi anak kecil itu lepas dari penglihatan orang tuanya dan masuk ke dalam kandang beruang yang sedang kelaparan. Anaknya dimakan dong. Tak lama setelah itu, orang tuanya pun depresi berat dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. ternyata gelap banget. Itulah mengapa sosok orang tua Masha tidak pernah muncul di film tersebut. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Bu, tahu Hello Kitty gak? Tahu dong, kamu suka. Banget. Tapi kamu tahu nggak, ada kisah menyeramkan tentang asal-usul karakter lucu itu. Serius, Bu? Konon katanya, karakter Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki anak perempuan berusia 14 tahun. Terus, Sang anak divonis menderita kanker mulut oleh dokter dan tidak dapat disembuhkan. Kasiannya. Segala upaya telah ibu itu lakukan agar putrinya sembuh, tapi tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya ia putus asa dan memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan iblis. Demi menyembuhkan putrinya, iblis meminta bayaran. bayaran. Sang ibu harus menciptakan karakter yang menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia. Iya, karakter Hello Kitty sengaja dibuat tidak memiliki mulut. Hal ini mengingatkan kita kepada putrinya yang menderita kanker mulut. Jadi itu alasannya. Selain itu, kata Kitty juga diartikan iblis dalam bahasa Cina. Sehingga Hello Kitty bisa diartikan sebagai halo iblis. Tante kok sedih? Kelamaan jomblo dia. Jomblo itu apa? Bisa dimakan? Manis gak? Artinya nggak laku. Woilah. Emang dijual? Maksudnya nggak punya pacar, Celo? Udah sih. Oh, nggak ada yang mau ya, Ma? Jangan ditambahin, Celo. Makanya, Diam. Gue sedih karena penonton kita sepi tahu. Apa kita mau go konten lagi? Jangan dong. Aduh belat. Nih lihat. Apa itu? Tadi Celo nemu di depan pintu. Abang paket yang antal. itu. Gold play button. Wah, keren. Oh, terharu. Jadi, ayo semangat supaya bisa hibur penonton dan setia dukung kita. Gold play button, subscriber. Terima kasih untuk kalian selama ini. Pelajaran kita sudah selesai. Kalian bebas ngapain aja, asal jangan berisik. Yes. Andai aku punya Doraemon. Halu. Biar apa? Biarin. Snow benar, Juliet. Hah? Nobita terinspirasi dari seorang anak di Jepang yang lemah, cengeng, dan sering dibully hingga ia mengidap penyakit skizofrenia. Skizo apa? Itu gangguan mental yang bikin penderitanya berimajinasi gitu. Betul, Doraemon, robot kucing canggih yang datang dari abad 21, ternyata hanya teman khayalan Nobita. Serius? Karena itu, teman-temannya kerap mengejek Nobita yang terlihat aneh, di mana ia suka bicara sendiri atau berinteraksi dengan Doraemon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Terus? Keadaan mental Nobita kian memburuk, hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di usia 16 tahun. Kasian banget. Itulah alasan kenapa karakter Nobita dalam kartun Doraemon tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi Nobita di dunia nyata dan di dalam kartun sama-sama kesepian. Semoga kamu tenang ya. Pelajarannya sudah selesai. Sekarang ibu kasih kuis ya. Yang bisa jawab boleh langsung pulang. Seronoknya. Guru dalam bahasa Melayu disebut Cikgu. Betul. Persis Ipin. Ih, aku maunya jadi Mei-Mei, Ma. Oh iya, kalian tahu berita tentang penemuan makam Upin Ipin yang ramai beredar di internet? Serius, Bu? Duh, si ibu jangan nakutin lah. Juliet. Hah? Ini beneran, Bu?
Ada kabar yang mengatakan bahwa Upin dan Ipin mengalami kecelakaan saat hendak berkunjung ke rumah opa neneknya. Terus, Kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua orang tua, Rose dan Upin meninggal di tempat. Sementara Ipin terbaring koma di rumah sakit dan meninggal 1 tahun kemudian. Di nisan tertulis, Upin wafat pada tanggal 6 Agustus 1995. Sedangkan Ipin 2 April 1996. kok bisa pas banget gitu ya? Rasa bersalah serta duka opa yang teramat dalam karena kehilangan orang terkasih menyebabkan dia berakhir tidak dapat mengendalikan akal sehatnya lagi. Lalu nasib Opa gimana, Bu? Demi dapat melanjutkan hidup, Opa membayangkan Upin dan Ipin masih sehat dan cerdas seperti di dalam kartun. Walaupun kenyataannya, itu hanya dalam angan Opa semata. Astaga,